Halo remaja cerdas dimanapun kalian berada, balik lagi nih di Smart Teen Talk, satu-satunya podcast yang ngerti banget isi kepala dan hati kalian. Masih di sini, rumah kita buat tumbuh bareng, ketawa bareng, dan pastinya jadi lebih tangguh bareng-bareng. Gue Galih, siap nemenin hari kalian. Halo remaja cerdas, dan ada aku, Lily. Seneng banget bisa balik lagi ngobrol sama Kak Galih dan kalian semua. Semoga hari ini kalian gak lagi cemberut ya dengerin kita. Nah, Li, ngomongin soal cemberut, topik kita hari ini kayaknya mewakili perasaan jutaan siswa di Indonesia deh. Gue sering banget lihat tweet atau story teman-teman SMA atau maba yang isinya tuh kayak putus asa banget. Captionnya, capek, mau nikah aja, atau otak gue udah nggak nampung. Mau nikah aja itu template curhatan paling legendaris sih Kak. Padahal nikah juga pusing. Tapi iya, aku ngerasain banget vibes itu. Benar, fenomena ini tuh kayak wabah. Kita bangun pagi, lihat seragam atau lihat laptop buat Zoom, rasanya tuh berat banget. Bukan cuma males biasa, tapi kayak ada batu besar di dada. Rasanya hampa, bosan parah, dan capek mental. Nah, pertanyaannya, Li, sebenarnya apa sih yang terjadi sama kita? Apakah kita cuma pemalas atau ini sesuatu yang lebih serius? Gue pengen lo bedah ini dari sisi psikologis, Li. Oke Kak Galih, ini pertanyaan mahal. Pertama, kita harus validasi dulu perasaan itu. Buat remaja cerdas yang ngerasa kayak gitu, please jangan labeli diri kalian pemalas dulu. Kemungkinan besar kalian lagi ngalamin yang namanya academic burnout. Istilah burnout ini pertama kali dipopulerkan oleh psikolog Herbert Freudenberger di tahun 1970-an. Herbert Freudenberger ya. Bedanya sama malas biasa apa tuh? Bedanya tipis tapi krusial. Kalau males atau lazy, pas kita istirahat atau main game, kita seneng dan ngerasa seger lagi. Tapi kalau burnout, itu adalah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres berlebihan dan berkepanjangan. Ciri khasnya ada 3 dimensi, Kak. Pertama, kelelahan luar biasa, exhaustion. Kedua, sinisme atau merasa nggak peduli lagi sama sekolah, depersonalization. Ketiga, merasa nggak berdaya atau merasa semua usaha kita sia-sia, inefficacy. Jadi kalau kalian tidur seharian tapi bangun tetap capek mental, itu tanda burnout. Wah, deep banget. Tidur seharian tapi bangun tetap capek. Itu kayaknya banyak yang relate. Terus kenapa kok bisa sampai bosen dan enak banget sama sekolah? Padahal dulu pas SD, mungkin kita semangat banget. Nah, ini nyambung ke sistem otak kita, Kak. Kita pinjam ilmunya Dr. Andrew Huberman, seorang neuroscientist dari Stanford. Dia sering bahas soal dopamin. Dopamin itu bukan cuma hormon kesenangan, tapi hormon motivasi atau molecule of more. Masalah remaja sekarang adalah sistem dopamin kita rusak gara-gara overstimulasi. Overstimulasi gimana maksudnya? Kebanyakan main HP? Tepat. Kita terbiasa dapat dopamin murah atau cheap dopamine. Scroll TikTok, main game, dapat like di IG, itu ngasih kepuasan instan tanpa usaha. Sedangkan belajar itu dopamin mahal atau delayed gratification. Kita harus usaha keras dulu, pusing dulu, baru ngerasa pintar atau dapat nilai bagusnya nanti. Karena otak kita udah kebanjiran dopamin murah, pas disuruh belajar yang dopaminnya seret, otak langsung nolak. Ngapain capek-capek belajar fisika kalau scroll FYP lebih enak? Akhirnya bosen dan burnout. Masuk akal banget. Jadi otak kita manja ya, maunya yang instan-instan aja. Terus kalau udah terlanjur kayak gini, gimana cara benerinnya? Kita kan nggak mungkin berhenti sekolah. Gimana caranya biar motivasi itu muncul lagi di tengah kondisi otak yang udah rusak ini? Cara benerinnya harus pelan-pelan, Kak. Nggak bisa langsung gaspol. Langkah pertama adalah dopamin detox tipis-tipis. Kurangi konsumsi konten pendek yang bikin otak zombie. Tapi yang lebih penting buat motivasi adalah mengubah mindset. Kita harus belajar dari Carol Dweck, psikolog yang nulis buku Mindset. Dia membedakan antara fixed mindset dan growth mindset. Ini sering dengar nih. Bedanya di mana kalau diaplikasikan ke siswa yang lagi burnout? Siswa yang burnout biasanya terjebak di fixed mindset. Mereka mikir, aku emang bodoh di matematika, sekolah ini emang nyiksa, atau usahaku nggak akan ngaruh. Mereka lihat kepintaran itu bakat bawaan. Nah, kita harus geser ke growth mindset, yaitu keyakinan bahwa otak kita itu kayak otot. Semakin dilatih, semakin kuat.
Rasa sakit atau pusing pas belajar itu sebenarnya tanda kalau neuron di otak lagi bikin koneksi baru. Jadi kalau lagi pusing ngerjain tugas, ubah narasi di kepala dari, aduh gue bego banget. Jadi, wah otak gue lagi upgrading nih, lagi proses jadi pinter. Keren. Jadi rasa pusing itu tanda level up ya, bukan tanda kebodohan. Itu reframing yang bagus banget. Tapi Li, kadang masalahnya bukan di pelajaran, tapi di rasa. Kita ngerasa sekolah itu kayak penjara karena kita terpaksa. Ada nggak sih cara biar kita ngerasa punya kendali lagi? Ada Kak, ini konsep psikologi eksistensial sebenarnya. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, nulis buku Man's Search for Meaning. Dia bilang, satu-satunya kebebasan manusia yang nggak bisa diambil adalah kebebasan memilih respons. Kita mungkin nggak bisa milih kurikulum sekolah yang ribet. Kita nggak bisa milih guru yang ngebosenin. Tapi kita bisa milih attitude kita. Gimana tuh contoh konkretnya buat anak SMA? Ubah kata harus jadi bisa atau berkesempatan. Daripada bilang gue harus belajar biologi, coba bilang gue berkesempatan buat paham gimana cara kerja badan gue sendiri. Atau konsepnya Simon Sinek dalam Start with Why. Banyak remaja burnout karena why-nya salah. Mereka belajar cuma buat angka di rapot atau biar nggak dimarahin mamah. Itu motivasi eksternal yang gampang habis bensinnya. Nah, benar. Rata-rata emang ngejar nilai doang. Harusnya why-nya apa dong yang awet? Why-nya harus internal dan visioner. Coba tanya ke diri sendiri. Bukan mau dapat nilai berapa, tapi mau jadi orang kayak apa. Belajar sejarah bukan buat hafal tahun, tapi buat ngelatih logika berpikir kritis, biar nggak gampang dibohongin orang. Belajar matematika bukan buat nyari X, tapi buat ngelatih problem solving biar tangguh ngadepin masalah hidup. Kalau kita lihat sekolah sebagai gym mental buat masa depan kita sendiri, bukan buat guru, rasanya jadi lebih ringan. Kita jadi subjek, bukan objek penderita. Wah, ini daging semua. Sekolah sebagai gym mental. Jadi kalau guru ngasih tugas susah, anggap aja pelatih lagi nambahin beban barbel biar otot kita makin jadi. Oke Li, mindset udah dapat. Teori dopamin udah paham. Tapi prakteknya nih, besok Senin tugas numpuk segunung. Badan rasanya kayak digebukin. Gimana caranya mulai bergerak dari posisi rebahan ke meja belajar? Ada trik praktisnya nggak? Ada banget dong, Kak. Kita masuk ke ranah taktis sekarang. Seringkali hal tersulit itu bukan ngerjain tugasnya, tapi memulainya. Istilah fisikanya, gaya gesek statis. Kita butuh dorongan gede banget cuma buat buka buku. Nah, aku punya 2 senjata rahasia. Pertama dari Mel Robbins, namanya The 5-Second Rule. Wah, 5-second rule. Kayak aturan makanan jatuh belum 5 detik ya. Bukan dong, ini teknik neurohack buat memotong kebiasaan menunda. Otak kita itu dirancang buat melindungi kita dari hal yang gak nyaman. Saat kita mikir, aduh harus ngerjain PR, otak bakal langsung ngasih 1000 alasan buat nunda. Nah, Mel Robbins bilang, saat niat itu muncul, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Terus langsung gerak, jangan mikir. Kenapa harus hitung mundur? Karena menghitung mundur itu mengaktifkan prefrontal cortex, bagian otak yang sadar dan rasional. Itu mematikan mode autopilot otak yang malas. Jadi pas hitungan ke-1, badan kakak harus langsung berdiri atau ambil pulpen. Jangan kasih jeda buat otak bernegosiasi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Terus senjata kedua apa, Li? Senjata kedua dari James Clear, penulis Atomic Habits. Namanya The 2-Minute Rule. Remaja sering overwhelm karena lihat tugasnya gede banget. Gila, harus bikin makalah 10 halaman. Langsung stres duluan. James Clear bilang, kecilkan tugas itu sampai bisa dikerjain dalam 2 menit. Makalah 10 halaman jadi 2 menit. Mana bisa? Bukan ngerjain semuanya, tapi starting habit-nya. Targetnya jangan selesaikan makalah, tapi ubah jadi buka laptop dan tulis 1 kalimat judul. Cuma itu. Siapa sih yang nggak sanggup ngetik 1 kalimat? Oh, paham. Jadi kita nipu otak ya, biar nggak ngerasa berat. Betul, kuncinya adalah show up, hadir dulu. Biasanya kalau kita udah ngetik 1 kalimat, momentum akan jalan sendiri dan kita bakal lanjut ngerjain berjam-jam. Tapi pintu masuknya harus dibikin gampang banget. Jangan remehkan kekuatan memulai yang kecil. The 2-minute rule. Sederhana tapi powerful. Oke, Li. Sekarang kita bahas soal energi.
Banyak remaja cerdas yang bilang, "Kak, gue udah tidur 10 jam, tapi kok bangun-bangun tetap capek ya? Tetap nggak ada motivasi." Itu kenapa? Nah, ini miskonsepsi terbesar soal istirahat. Kita harus bedah buku Sacred Rest, karya Dr. Sonja Dalton Smith. Dia bilang, istirahat itu bukan cuma tidur, physical rest. Manusia butuh 7 jenis istirahat. Kalau kamu tidur lama tapi tetap capek, mungkin kamu defisit di jenis istirahat lain. Wah, ada 7. Apa aja tuh yang paling sering dialami pelajar? Yang paling parah di remaja itu kurang mental rest dan sensory rest. Mental rest itu saat otak berhenti mikir keras. Kalau kamu tidur tapi mimpi dikejar deadline atau sebelum tidur masih mikirin rumus, otakmu nggak istirahat. Cara dapat mental rest, tulis semua beban pikiran di kertas, brain dump, sebelum tidur, biar otaknya kosong. Terus kalau sensory rest? Ini karena gadget, mata lelah, kuping denger notif terus, sensory overload. Cara istirahatnya, tutup mata 5 menit di tengah hari, jauhkan HP, hening total. Ada juga emotional rest, yaitu istirahat dari pura-pura aku baik-baik saja. Remaja butuh tempat curhat yang aman, di mana mereka bisa jujur kalau mereka capek tanpa dihakimi. Gila, ini mind-blowing. Jadi kalau kita ngerasa burnout, cek dulu tangki mana yang kosong ya. Jangan-jangan kita butuh creative rest. Bener banget, creative rest itu penting kalau kita bosen. Pergi ke alam, lihat pemandangan bagus, dengerin musik atau ngelihat karya seni. Itu ngisi ulang inspirasi. Jangan paksa otak kerja kalau bensin inspirasinya kosong. Oke, Li. Sekarang gue mau tantang lo dengan skenario nyata lagi nih. Ini sering banget terjadi. Gimana kalau sumber burnout-nya bukan dari diri sendiri, tapi dari faktor eksternal? Misalnya, gurunya killer, cara ngajarnya ngebosenin parah, atau lingkungannya toksik. Kita kan nggak bisa ngontrol guru. Gimana cara tetap termotivasi di kelas yang kayak gitu? Tantangan berat. Menghadapi the mentor di dunia nyata ya. Oke, dalam psikologi ada konsep yang namanya locus of control. Kita harus geser fokus ke hal yang bisa kita kendalikan. Kalau gurunya ngebosenin, jangan gantungkan pemahamanmu sama guru itu. Jadilah independent learner. Independent learner, belajar sendiri maksudnya? Iya, zaman sekarang sumber belajar itu melimpah. Kalau cara guru A ngejelasin fisika bikin ngantuk, cari materi yang sama di YouTube, di ruang guru, atau Khan Academy yang visualnya seru. Jadikan kelas tatap muka cuma sebagai ajang konfirmasi atau absen. Jangan biarkan masa depanmu hancur cuma karena satu orang guru yang nggak kompeten ngajar. Ambil alih tanggung jawabnya. Setuju. Masa depan lo, tanggung jawab lo. Jangan jadikan guru alasan buat gagal ya. Terus gimana kalau masalahnya bullying atau lingkungan toksik? Itu kan bikin malas sekolah banget. Ini serius. Kalau bullying, tentu harus lapor dan cari bantuan profesional atau otoritas. Tapi untuk manajemen mental harian, kita bisa pakai teknik Grey Rock Method. Metode batu abu-abu. Apa tuh? Jadi, kalau ada orang toksik yang suka nyinyir atau ngejatuhin mental, tujuan mereka biasanya nyari reaksi emosional. Mereka seneng kalau kita marah atau sedih. Metode Grey Rock mengajarkan kita buat jadi seboring batu. Kalau mereka ngejek, jawab dengan datar, tanpa emosi, singkat. Oh, gitu ya? Atau, oke. Jadi nggak dikasih panggung ya emosinya? Betul. Lama-lama mereka bosen karena nggak dapat suplai drama dari kita. Dan penting juga buat punya support system. Cari 1 atau 2 teman yang sefrekuensi atau gabung komunitas di luar skala. Fokuskan energimu ke orang-orang yang menghargai kamu, bukan yang nyakitin kamu. Cakep. Jadilah batu buat para haters, tapi jadilah permata buat sahabat. Li, kita udah bahas banyak banget nih. Dari dopamin, 5 second rule, 7 jenis istirahat, sampai ngadepin guru killer. Terakhir nih sebelum kita tutup, motivasi itu kan naik turun ya. Gimana caranya menjaga konsistensi biar nggak angat-angat tai ayam? Hari ini denger podcast semangat, besok lemes lagi. Konsistensi itu kuncinya bukan di motivasi, tapi di sistem dan identitas. Balik lagi ke Atomic Habits. Jangan fokus ke goal, mau dapet nilai 100. Tapi fokus ke sistem. Aku adalah orang yang belajar 30 menit setiap hari jam 7 malam, apapun yang terjadi. Jadiin rutinitas ya. Iya, dan ikat itu dengan identitas baru. Berhenti bilang saya siswa males yang lagi coba belajar. Mulai bilang ke diri sendiri, saya adalah pembelajar tangguh. Setiap kali kakak buka buku, itu adalah vote atau suara buat identitas baru itu. Lama-lama kakak bakal percaya kalau kakak emang rajin.
Fake it till you make it, tapi dalam konteks positif. Every action is a vote for the person you want to become. Keren banget. Jadi kalau hari ini kalian cuma baca satu halaman, itu tetap satu suara kemenangan buat diri kalian yang baru. Jangan remehkan progres kecil. Betul sekali. Dan ingat, it's okay not to be okay. Kalau capek, istirahat, bukan berhenti. Perjalanan pendidikan itu maraton, bukan lari sprint. Sayangi diri sendiri. Kasih apresiasi kalau berhasil ngelakuin hal kecil. Beli es krim, nonton satu episode drakor sebagai reward setelah belajar, itu sah banget. Self-reward itu wajib ya, biar dopaminnya ngalir lagi. Oke remaja cerdas, gila sih obrolan hari ini. Rasanya kayak abis di-charge ulang otaknya. Kita udah belajar kalau burnout itu sinyal tubuh minta strategi baru, bukan tanda kelemahan. Bener banget, Kak. Ingat pesan kita hari ini. Otak bisa dilatih, istirahat itu ada seninya. Dan mulai aja dulu dari 5 detik pertama. Kalian lebih kuat dari rasa males kalian. Sip, buat kalian yang lagi ngerasa berat langkahnya ke sekolah atau kampus, semoga tips dari Lily tadi bisa jadi kompas baru. Praktekin pelan-pelan ya, mulai dari The 2-Minute Rule malam ini. Semangat terus remaja cerdas. Dunia butuh ide-ide brilian kalian di masa depan. Jangan biarkan burnout memadamkan cahaya kalian. Oke, gue Galih. Dan aku Lily. Salam remaja cerdas. Sampai jumpa di episode berikutnya.